Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Baik Project. Dan selamat bertemu lagi bersama saya Budi alias Yudi ya teman-teman. Nah, mungkin untuk video kali ini pembahasan kita agak lain nih teman-teman. Agak lain ya. Pembahasan kita kali ini tentang proses pembuatan keripik kentang yang baik dan benar ya. Kebanyakan orang zaman sekarang ini pada salah semua kalau menurut saya. Membuat keripik kentang ya, beli di pasar dan pilih kentang yang bagus besar-besar, kemudian dibersihkan, kemudian dipotong-potong tipis-tipis, digoreng jadi keripik. Tapi kalau versi saya ini beda teman-teman. Nah, kenapa beda? Ya, karena ini penjelasan lengkapnya ya teman-teman. Penjelasan lengkap juga singkat ya. Penjelasan lengkap tapi singkat gitu. Pembuatan keripik kentang itu yang benar tuh ya teman-teman, diawali dari contoh yang di belakang saya nih. Ini ada tanaman kentang nih. Ini sudah sekitar umur 2 bulan. Nah, pembuatan keripik kentang yang benar, yang tepat itu ya diawali dengan pemilihan benih atau bibit yang kentang, bibit unggulnya ya teman-teman. Nah, bibit unggul kentang itu bisa kita dapatkan dari kita yang mengembangbiakan melalui kultur jaringan sendiri ya teman-teman. Setelah dari kultur jaringan, kemudian kita aklimatisasi. Setelah aklimatisasi, dikembangbiakan kembali di media kokobit, atau bisa juga ada yang menggunakan sistem aeroponik ya teman-teman. Nah, ada juga orang yang mencari jalan simpelnya, nggak mau dia repot-repot membudidayakan bibitnya sendiri. Ada juga yang beli jadi tapi dia benih unggul ya teman-teman. Nah, ini masih tahap awal nih, tahap awal pembuatan keripik kentang yang baik dan benar. Setelah mendapatkan bibit unggul atau benih kentang yang unggul ya teman-teman, itu kemudian pengolahan lahan. Lahan yang baik, yang bagus itu ditanam kentang itu ya. Contohnya ini ada lahan seperti ini, dia di traktor. Setelah di traktor bajak, kemudian bisa di rotari atau rotavator ya. Kemudian setelah selesai rotavator itu, dibikin tapak kentangnya, dilobangi untuk media tanamnya nanti, untuk penempatan nutrisinya berupa pupuk kandang atau kompos ya teman-teman. Nah, pupuk kandang kompos gunanya untuk asupan nutrisi pada tanaman kentang supaya nanti hasilnya bagus ya teman-teman. Nah, setelah diberi kompos di lubang itu, juga pupuknya yang tepat ya teman-teman. Setelah itu baru kita tutup dengan tanah sedikit, baru di atasnya kita tanamkan benih kentang unggul tadi. Nah, ini udah mulai masuk tahap kedua nih ya, pembuatan keripik kentang yang bagus ya. Setelah ditanamkan bibit itu, tunggu setelah umur 1 bulan, nanti dia sudah mulai muncul seperti nanti ada videonya di sini ya teman-teman. Ada videonya di sini nanti. Nah, setelah itu sudah berumur 1 bulan, bisa kita beri pupuk susulan. Pupuk susulan, setelah dipupuk di dekat batangnya dia ditutup lagi, atau kami di sini bilangnya tutup kaki kentang ya. Contohnya ini ya teman-teman yang sudah jadi. Nah, ini paretan, ini bedeng kentang. Yang tadinya ini hanya datar segini saja ya. Kenapa kami bilangnya pupuk penutupan kaki kentang? Ini batang kentang. Ini batang kentang ya, kita ibaratkan ini pangkal bawahnya ini kaki. Jadi paling bawah ini dia nanti kita tutup, jadi itulah dia penutupan kaki kentang ya. Nah,
Gunanya untuk apa? Menutup kaki kentang supaya umbi-umbi kentang itu tertutup dengan maksimal. Nah, kalau umbi kentang tidak tertutup dengan maksimal, dia buahnya nggak akan besar. Juga kalau terpapar sinar matahari, buahnya akan menghijau gitu. Kemudian akan bermunculan tunas-tunas baru di umbi kentang. Dia tidak fokus membesarkan kentang, tapi kalau sudah terpapar matahari, dia akan muncul tunas-tunas kentang di bagian, kalau kami bilangnya mata kentangnya ya. Nah, di sini ada contohnya, ini yang sudah berumur 2 bulan. Nah, setelah itu ya teman-teman, setelah umur 1 bulan itu kita beri pemupukan, kita rawat, dan kita beri nutrisi yang cukup supaya nantinya akan menghasilkan buah kentang yang bagus ya teman-teman. Nah, dirawat sedemikian rupa semaksimal mungkin. Tiap seminggu 2 kalinya itu wajib dilakukan penyemprotan fungisida ya teman-teman, supaya tanaman kentang itu tidak rusak atau terkena busuk daun. Contohnya di sini, di sini sepertinya tidak ada yang terkena busuk daun teman-teman. Mari kita cari dulu. Nah, ini ada ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, dia repot urusannya. Setiap daun kentang ini akan membusuk semua kalau tidak segera diatasi ya. Kemudian setelah 2 bulan, nanti kita lakukan penutupan kedua, karena kentang ini proses penutupannya 2 kali ya teman-teman. Ada juga yang 3 kali ya. Nah, setelah nanti kentang itu menua, bibit kentang yang menua, nah itu kita tunggu setelah sampai dia 100 hari baru kita babat ya teman-teman. Contohnya, nah ini dia. Ini di sebelah kiri saya, ini lahan bekas tanaman kentang yang sudah kami panen ya teman-teman, tepatnya hari ini. Dan ini bagian belakang saya ini, atau di sebelah kanan saya ini, yang belum dipanen. Nah, ini tadinya kan kentang ini, tadinya kentang segini tingginya, kemudian dibabat beserta rumputnya, kemudian dilakukan penyemprotan rumput, yaitu yang kita gunakan dengan herbisida kontak ya teman-teman. Herbisida kontak, supaya herbisida itu, kandungan zat-zat herbisida itu tidak langsung diserap oleh batang kentang, tapi dia hanya mengeringkan bagian atas saja. Contohnya rumput ini kan, kalau herbisida kontak dia hanya bagian yang atas saja yang kena, itu yang kering, mengering. Kalau sistemik, dia sistemnya kan menyerap ke akar dia, jadi itu cukup berbahaya. Nah, itu sudah tahap ketiga itu ya, pembuatan keripik kentang yang baik dan benar. Setelah itu, ini kita lakukan pemeraman di dalam tanah ini. Setelah kita babat, tidak bisa kita langsung panen, karena itu buahnya masih kurang bagus ya teman-teman. Kalau langsung dipanen, kita lakukan pemeraman selama 2 minggu lagi kurang lebih ya teman-teman. Kenapa kita lakukan pemeraman? Supaya kalau di saat kita panen kentang, si kentang itu kulitnya itu tidak terkelupas. Karena saya ambil contoh ini kentang di sini ya teman-teman. Ini kentang ini, kalau yang belum diperam ini seperti ini, jika tergores dengan kuku gini, dia kulitnya mudah terkelupas. Kalau yang belum diperam, di situ batang masih hijau, langsung kita babat, kemudian langsung kita panen, kulit ini akan mudah terkelupas seperti bulu ayam ya teman-teman. Nantinya seperti bulu ayam, jadi tidak bagus untuk kita jadikan keripik kentang yang bagus ya.
Jadinya nanti kurang estetik. Juga berdampak buruk terhadap harga jual ya teman-teman. Harga jual bisa menurun yang disebabkan kulitnya tadi terkelupas. Kenapa bisa menurun? Kalau kulit kentang ini yang sudah terkelupas, dia didiamkan selama beberapa hari, 2 hari contohnya, itu bagian kentang yang kulitnya terkelupas terkelupas gini, contohnya seperti ini, terlihat enggak ini? Ada yang terkelupas ini ya. Ini jika dibiarkan dia beberapa hari, ini akan menghitam kemudian mengeras, dan itu mengeras itu dia berupa kulit lagi, tapi nantinya tidak bagus ya teman-teman, cacat. Jadi itulah. Ada juga yang berdampaknya jika ada yang terkelupas, terkena air mudah busuk. Nah, itu alasannya kita melakukan pemeraman terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita bisa panen kentang yang bagus ya teman-teman. Setelah dilakukan pemeraman tadi, contohnya ini ya teman-teman. Ini kalau kita pilih bibit kentang, benih kentang yang berkualitas ya teman-teman, atau benih unggul, maka buahnya akan seperti ini, besar-besar. Ini termasuk sedang ini ya, kurang besar ya teman-teman. Nah, ini dia contohnya nih, ada batang yang sudah mengering ya teman-teman. Mari kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Ini terkena busuk buah ini teman-teman. Nah, kenapa kita memilih bibit unggul atau benih yang unggul? Karena kalau kita tidak memilih, nah ini contohnya seperti ini teman-teman. Jika yang seperti saya katakan tadi, penutupan bagian pangkal batang kentang tadi tidak maksimal, ini dia contohnya. Ada ini yang terpapar sinar matahari, karena penutupannya tidak maksimal, dia menghijau ini teman-teman, menghijau, tidak seperti bagian lainnya kuning. Dia akan menghijau, kemudian di bagian ininya yang seperti mata ini akan muncul tunas. Nah, kenapa saya bilang tadi harus melakukan pemilihan bibit unggul atau benih unggul, supaya kita dapat mendapatkan kentang yang maksimal buahnya ya teman-teman. Juga kalau kita menggunakan bibit yang sudah berkali-kali ditanam, nanti tingkat produktivitasnya kurang maksimal ya teman-teman. Jadi itulah alasannya saya sarankan untuk memilih benih kentang yang unggul. Contohnya kita ambil varietas kentangnya ya, granola L. Kita ambil yang G0, G0-nya atau G1, G2, itu masih rekomendasi ya teman-teman. Kalau sudah G1, G2 itu kemudian kita tanam lagi sampai G3-nya, itu sudah tingkat produktivitasnya sudah berkurang, hasilnya kurang besar. Contoh ini tadi, contohnya yang ini, yang sebelah ini tadi, satu batang paling besar seperti ini ya teman-teman. Tapi yang sebelahnya tadi ini dia besar lagi, lebih besar dari yang tadi. Nah, kalau sudah kita dapatkan kentang yang besar seperti ini, barulah kita bisa bawa pulang, kita bersihkan, kupas, kemudian kita rajang-rajang, kita goreng, barulah jadi keripik kentang yang mungkin memuaskan ya teman-teman. Memuaskan atau bisa dibilang estetik, karena buahnya juga maksimal. Nah, ini contohnya ini teman-teman. Ada ini bagian kentangnya yang mungkin dia kurang, masa pemeramannya kurang, tergores jadi tergores kuku saya, jadi terkelupas dia teman-teman, seperti ini. Nah, ini nantinya akan menghitam dia jika dibiarkan berhari-hari. Maka sebaiknya segera dibawa pulang, dibersihkan, kemudian kita rajang-rajang, lalu bikin keripik kentang. Nah, itulah penjelasan singkatnya dari saya ya teman-teman. Penjelasan pembuatan keripik kentang yang singkat, jelas, padat,
dari saya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman semua yang kurang sepemikiran dengan saya, tapi mungkin sebagian juga ada yang bersependapat dengan saya teman-teman. Nah, jadi itulah dia proses pembuatan keripik kentang yang baik dan benar ya teman-teman. Karena kalau nggak ada benih kentang, kita nggak akan bisa membuat keripik kentang. Maka dari itu semua kita awali dari pemilihan benih, bibit. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Untuk teman-teman semuanya, jika ada yang kecewa ya, mohon maaf. Ini semua hanya candaan saya, sekedar bercanda saja ya teman-teman. Mungkin ada juga manfaatnya untuk kita sahabat tani semua ya teman-teman. Jadi kalau ada manfaatnya, ambil manfaatnya saja. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi tentang perawatan kentang tadi ya. Sebetulnya ini tadi tentang penjelasan mengenai tanaman kentang ya teman-teman, bukan pembuatan keripik kentang, cuma saya iseng-iseng saja. Oke, saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.